Ya, selamat pagi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Ya, hari ini sama Pagi, Pak. minggu lalu ya, masih membahas tentang persediaan. Kalau minggu lalu menggunakan metode fisik, metode perpetual, metode fisik ya. Kalau hari ini yang kita bahas adalah metode buku atau metode perpetual. Bedanya di mana? Kalau metode perpetual itu perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi, seperti lihat di layar nih. Kalau misalnya minggu lalu kan ini nih ya. Kalau minggu lalu ini yang diketahui ini aja nih. Ini kan barang masuk semua nih. Nih lihat nih. Ini minggu lalu nih yang kita bahas. Ini ya. Kalau minggu lalu yang diketahui adalah yang masuk semua yang in ya, persediaan, pembelian. Tapi tidak ada penjualan. Ya kan? Kalau hari ini yang mau dibahas hari ini tanggal 12 Januari tahun 2021 adalah di mana pembelian maupun penjualan maupun saldonya dicatat setiap ada mutasi. Yang ini contoh langsung ya. Jadi ini adalah transaksi selama bulan Maret tahun 2016. Coba lihat. Ini ya, tanggal 1 pembelian 6.000 unit ya. Satunya 6.000 apa nih kilo bisa jadi. Ini 6.000 aja ya. 6.000 unit, satu unitnya 10.000. Tapi tidak diketahui totalnya. Cuma lihat saldonya saja. Masuk 6.000 beli, saldo 6.000. Terus tanggal 3 pembelian lagi 14.000 unit. Harganya beda 12.000, saldonya 20. 20 dari mana? 6.000 ditambah 14.000. Ya kan? Nah, terus tanggal 11 ada penjualan nih. Nah, itu bedanya yang tadi. Bedanya metode perpetual dengan metode fisik. Ini kalau metode perpetual ada penjualannya. Jadi keluar masuk ada. Tanggal 14 ada penjualan 4.500, jadi saldonya 20 dikurangi 4,5 15.500. Terus tanggal 14 juga sama 2.200 penjualan, ini saldonya. Tanggal 16 pembelian lagi 6.600, harganya beda, ini saldonya 13.300 ditambah 6.600 jadi 19.900. Terus tanggal 30 ada penjualan lagi. Saldo awal ini saldonya, saldo terakhirnya 19.900, ini kan yang saya blok warna kuning, dijual 8.200, jadi saldonya 11.700. Nah, pertanyaannya bagaimana pembukuannya menggunakan metode perpetual, FIFO, LIFO maupun average? Ini pertanyaannya. Ini yang ditanya. Ya, bagaimana menggunakan sistem metode perpetual, hitung FIFO, LIFO, average ya. Yang pertama yang saya mau hitung adalah menggunakan metode FIFO. Coba lihat ya. Ini FIFO nih. Ini FIFO ya. Jadi ini soalnya yang tadi diketahui ya. Ini soalnya nih, ini kan. Ini jawabannya yang FIFO. Coba lihat. Nah, ini FIFO. Ini kolomnya seperti ini ya. Nanti ya. Kalau metode perpetual ini kolomnya lengkap. Ya. Pembelian, tanggal, ini bulan, tanggal, ini pembelian, unit, harga, total. Ini penjualan, ini saldo. Jadi ini yang ini pemasukan, masuk nih, pembelian, ini penjualan, ini totalnya. Ya, namanya metode buku tadi kan, setiap ada mutasi catat dalam buku, dalam akun persediaan. Ya. Coba lihat tanggal 1 ya. Tanggal 1 tadi kasusnya adalah tanggal 1 melakukan pembelian nih. Pembelian 6.000 ini ya, tanggal 1 nih. Tanggal 1 yang saya blok warna kuning nih. Ya kan? Pembelian sebanyak 6.000 unit, satu unitnya 10.000. Jadi saldonya 6.000. Bagaimana pembukuannya lihat. Nah, ini menggunakan metode FIFO. Plus in, plus out. Yang masuk duluan, keluar duluan. Ini FIFO ya. Nih. Oke, langsung ya. Tanggal 6 tadi. Bagaimana ini tanggal 6 ya? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 pembelian 6.000. Jadi masuk nih di kolom pembelian ya. Ini ya. Warna kuning, lihat. Perhatikan yang warna kuning. Pembelian 6.000, harganya 10.000. Jadi totalnya tinggal dikalikan saja. 6.000 dikali 10.000. Jadi ini 60 juta. Ini dikalikan ya. Nah, kan pembelian tuh. Tanggal 1. Penjualan masih kosong. Terus kita jumlahkan tuh saldo tadi.
saldonya sama otomatis kan, tinggal pindahkan saja. Ini warna kuning semua kita blok, pindahkan ke sini. Ya kan? Jadi saldonya karena kita baru belanja satu kali 6.000, saldonya 6.000, harganya 10.000, totalnya 60 juta. Sama ya 6.000 nih, sama seperti soalnya. Tanggal pertama saldo 6.000. Nah, ini kan sama kan? Saldonya 6.000 nih, saya blok warna hijau. 6.000 saldonya, di sini juga sama 6.000. Ini kan 6.000 unit. Cuma kalau di sini ketahuan nilai uangnya. Nah, coba lihat terus tanggal selanjutnya. Tanggal 3. Tanggal 3 pembelian lagi. Pembelian lagi saya blok warna ungu 14.000 unit. Cuma harganya beda nih. Harganya 12.000 satu unitnya. Jadi saldonya 20.000. 6.000 ditambah 14. Saya warnain hijau nih saldonya. Ini ya, saldonya 20.000. Coba lihat bagaimana pembukuannya menggunakan metode FIFO. Perpetual. Nah, lihat. Ini ya. Tanggal 3 warna ungu nih ya. Tanggal 3 belanja lagi 14.000 unit. Harganya 12.000. Jadi totalnya ini dikali ini. Lihat tuh rumusnya. Ini rumusnya. 14.000 dikali 12.000 jadi 168 juta. Nah, terus lihat saldonya. Lihat saldonya nih. Karena kita menggunakan FIFO, berarti yang dicatat yang ini dulu, yang kuning nih. Iya kan? Berarti yang kuning ini, saldo ini pindahkan menjadi saldo awal di sini tanggal 3. Tuh. Ini ya. Yang pembelian pertama ini ya, ini pembelian satu nih, anggapnya satu nih. Ini oke, yang ini oke ya. Tuh. Yang oke ini kita pindahkan ke bawahnya. Tuh. Oke, bersamakan ini kan tuh, oke juga kan? Nih. Ya. Tuh. Ya, ini ya. Nah, terus yang ungunya karena kita menggunakan metode FIFO, berarti beda di bawahnya. Tuh. Berarti 2 kali belanja, yang satu warna kuning supaya memudahkan saya tandain warna ya. Ini pindah ke sini, yang kedua warna ungu. Ini. Berarti saldo per tanggal 3 adalah yang 6.000 harganya 10.000, yang 14.000 harganya 12.000. Jadi 60 juta dan 168 juta. Tuh. Totalnya berapa totalnya? Ini totalnya nih. Ini tambah ini 228. Ini buat catatan aja nih, tapi sampai sini sudah cukup. Tuh. Ya, ini ya. Jadi saldonya coba lihat di soal tadi berapa saldonya nih. Ini kan saldo 20.000 kan ini kan nih. Ini saldo nih. 20.000 itu kalau dibukukannya ini yang 20.000 itu yang 6.000-nya warna kuning ya, harga 10.000, yang 14.000-nya harga 12.000. Ini saldonya. Jadi saldo per tanggal 3 ini. Inilah bedanya perpetual sama fisik. Kalau perpetual setiap saat ketahuan saldonya. Ini ya, ini saldonya nih. Nah, terus lihat transaksi ketiga tanggal 11. Ini tanggal 11 nih. Tanggal 11 ada penjualan. Nah, ini. Tanggal 11 ada penjualan sebanyak 4.500. Nah, di sini kalau ada penjualan tidak diketahui berapa yang dijual. Cuma karena kan kita menggunakan metode, jadi cuma diketahui unitnya saja. Dijual 4.500 nih tanggal 11. Coba lihat bagaimana pembukuannya tanggal 11 ya. Ada penjualan 4.500. Nah, ini tanggal 11 nih. Perhatikan. Ini ya, tanggal 11 karena ada penjualan dimasuki kolom penjualan sini nih. Ini ya, masuk kolom penjualan. Jangan salah ya. Penjualan 4.500. Nah, karena kita menggunakan FIFO, berarti yang diambil yang ini dulu nih, yang kuning dulu harganya nih. Kan FIFO, first in, first out. Jadi yang masuk duluan, dikeluarin duluan ketika ada penjualan. Yang masuk duluan mana kuning kan, yang di atas kan. Nah, berarti yang dikeluarin ketika jualan 4,5 yang dikeluarin yang 10.000 dulu nih. Ini. Ini. Yang saya tandain ini. Nah, ini dulu yang kita keluarin tuh. Ya, jadi yang HP ini dulu nih. Dari sini nih ya. Ini kan. Nah, ini ke sini kan ya. Tuh, dijual dulu tuh. Tuh, ya kan? Berarti ini ambil dari sini penjualannya, dari yang 10 yang warna kuning. Kenapa nggak warna ungu? Karena kita menggunakan metode FIFO. Kalau LIFO kebalikannya, LIFO pakai yang ungu. Karena FIFO berarti pakai yang kuning dulu nih. Berarti yang kuning 6.000 dijual 4.500. Ya kan? Berarti saldo yang kuning tinggal 1.500 dong. Ya kan? Tuh. 6.000 ini ya, 1.500 itu dari mana? 6.000 dikurangi 4,5. Jadi saldonya ini. HPP sama 10.000. Ini kan dikalikan saja. Kalau totalnya tinggal dikalikan.
Yang warna ungu otomatis sama, karena warna ungu belum ada penjualan kan, ini masih sama. Tuh. Jadi saldo per tanggal 11 adalah berapa tadi nih saldonya? Ini kan, ini ya 15.500 saldonya nih ya. Nih, ini kan saldonya 15.500 ini. Nah ini kan 15.500 itu adalah saldonya ini ya. Ini yang 1.500 warna kuning HPP 10.000, yang 14.000-nya masih sama, belum kepake nih ya, harga 12.000. Tuh. Jadi sampai yang transaksi nomor 11 ini sisanya adalah saldonya yang 1.500 HPP-nya 10.000, total 15 juta. Yang harga 14.000 unit HPP-nya 12.000, total 168 juta. Jadi kalau ada pertanyaan berapa saldo per tanggal 11 Maret, ini saldonya. Tinggal kamu lihat aja warna kuning dan warna ungu. Saya warnain untuk memudahkan pemahamannya saja. Ya lanjut ya. Nanti pertanyaan sekalian. Nah sekarang tanggal 14. Nah tanggal 14 ada jualan lagi nih. Tanggal 14 ada penjualan lagi yang saya tandain warna kuning nih. Ada penjualan sebanyak 2.200. Ya kan berarti saldonya 15.500 dikurangi 2.200, tinggal 13.300. Coba lihat. 2.200 jualan ya, tanggal 14. Nih, lihat nih. Nah ini, tanggal 14, coba perhatikan. Ini ya. Ini tanggal 14 nih. Yang saya tanya warna kuning. Saya share nanti. Ini tanggal 14 nih, Bro. Nih. Ini kan? Kan jualannya 2.200. Otomatis habisin dulu warna kuning nih. Yang kuning kan yang HPP 10.000, yang pembelian lama masih ada 1.500. Ya kan? Berarti dijual dulu, ini dulu dikeluarin nih. Tuh. Ini kan? Nih. Ya, ini kan, ini kita jual dulu 1.500, kita habiskan dulu itu. Nah, karena jualan 2.200, otomatis 2.200 diambil 1.500, 700-nya lagi. 700-nya ngambil yang warna ungu. Ini, yang ini. Kan menggunakan Vivo. Berarti 1.500-nya menggunakan yang warna kuning, yang 700-nya menggunakan warna yang ungu, yang kita HPP yang dikeluarinnya ini. Tuh, ini ya. Ini yang sini tuh, yang 700-nya. Maka ini 10, ini 12. Ini 10, ini 12. Yang warna kuning berarti habis saldonya nih. Jadi udah jual kan? Ini kan jual nih. Ini warna kuning nih. Ini warna ungu. Tuh. Ya kan? Ya. Berarti saldonya adalah yang kuning habis, otomatis di sini nggak ada. Yang warna ungu, yang HPP 12.000 tinggal 13.300. Dari mana 13.300? Dari 14.000 dikurangi 700. Ini kan, berarti ini rumusnya zigzag nih. Ini dikurangi ini. Saldo dikurangi penjualan. Kalau penjualan pasti mengurangi saldo. Nah ini, saldo 13.300. Jadi saldo per tanggal 14 ini adalah 13.300, HPP 12.000. Coba lihat sama 13.300 nih. Sama enggak? Nah, sama ini kan? 13.300 sama kan ya? Tuh. Sama ini. Ya kan? Ini, yang ini sama dengan ini. Nih, 13.300 sama kan? Nah, ini sama. Ini kan sama kan? Nih. Tuh, yang sini sama nih. Nah, tadi ya 13.300 tadi ini. Sama ya, 13.300. Saldo per tanggal 14. Nah, tanggal 16 ada transaksi lagi tanggal 16 nih. Tanggal 16 ada pembelian. Nah, ini pembelian nih. Ini kan pembelian kan? Kalau pembelian udah pasti menambah. Pembelian 6.600 unit, harga 13.500 ya tanggal 16. Nah, kalau pembelian berarti masuk ke sini kolom pembelian. Ya kan? Berapa unit? 6.600. HPP-nya 13.500, tinggal dikalikan saja. Ini ya. Ini dikali ini 89.100. Nah, coba lihat bagaimana saldonya. Tuh. Karena kita menggunakan metode Vivo, berarti yang dicatat yang atas dulu nih. Ini kan saldo sampai tanggal 14-an ini. Yang ungu ini kan. Nah, berarti yang ungu ini kita pindahkan ke bawahnya. Saldo tanggal 16 tuh. Ya kan? Ditambah lagi belanja ini 6.600. Jadi kita pindahkan ke sini. Kayak warna hijau nih, kayak tanda ini. Seperti ini. Ini ya. Nih. Yang belanja tadi tanggal 16 masuk ke sini. Tuh. Ya kan? Kalau yang ini pindahkan ke sini. Jadi saldo per tanggal 16 13.300 tambah 16.600 jadi 19.900. Coba lihat sama enggak nih? 19.900. Sama kan ini kan? 19.900 nih.
Tuh, sama, ini kan 19.900 unit. Nah, terus akhir bulan ada penjualan 8.200 nih. Nah, kita harus tahu karena menggunakan metode FIFO yang dijual berarti yang mana dulu nih? Tanggal 30 nih. Ini kan 8.200. Nah, karena yang kalau menggunakan FIFO berarti yang diambil yang atas dulu nih. Karena yang atas stoknya banyak, berarti bisa diambil semua nih 8.200. Ini kan HPP-nya ngikut 12.000 ini kan, ini diambil aja nih. Ini sini tapi diambil cuma 8.200. Ini yang ikut 12.000. Totalnya tinggal dikalikan aja ini kali ini. Jadi saldonya saldo yang warna ungu 13.000 diambil 8.200, ketemunya 5.100. HPP sama. Ini totalnya. Yang hijau masih ada, belum digunakan. Jadi ini jawaban menggunakan metode perpetual FIFO. Masuk duluan, keluar duluan, first in first out. Jadi saldonya per tanggal 30 adalah 5.100 yang HPP 12.000, 6.600 yang HPP 13.500. Totalnya berapa nih? 11.700. Sama kan nih 11.700 nih? Sama nih 11.700. Coba lihat, sama nggak nih? 11.700. Ini kan? Nih, ini tambah ini. Sama 11.700 kan? Tuh. Sama ya. Ini menggunakan metode FIFO. Silakan sampai di sini ada yang mau dipertanyakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ini soalnya ya. Ini jawabannya menggunakan metode FIFO. Kolomnya sudah standar ya. Jadi tanggal sama bulan nih ini, terus pembelian sama aja, unit harga total ini pembelian, ini penjualan, ini saldo. Pembelian dikurangi penjualan sama dengan saldo. Ini ya. Silakan sampai sini ada yang mau tanya. Bingung apa jelas nih? Nisa? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jelas, Pak. Bapak. Ya. Siapa nih? Berarti ini nih untuk menyamain saldo ya, Pak ya? Ini siapa ya? Belinda, Pak, Linda. Bukan menyamakan saldo. Jadi kalau saldo ini kan diketahui saja kan? Betul nggak? Saldonya ini. Tapi adalah bagaimana pembukuannya menggunakan FIFO. Yang pertama memang saldonya harus sama kan? Karena ini kan sudah diketahui. Tapi kan yang terpenting adalah pada saat keluar nih, fokusnya lihat. Tuh. Pada saat ada penjualan, yang mana dulu yang keluar HPP-nya? Kayak ini kan penjualan 4.500 yang tanggal 11 nih. Coba lihat fokus di penjualan. Tanggal 11 nih ya. Tanggal 11-an ada penjualan 4.500. Nah, pada saat jualan ini, HPP yang mana yang mau kita gunakan dulu? Yang mana duluan nih? Coba lihat nih. Ini kan 4.500 nih. Otomatis menggunakan HP yang awal nih, yang kuning dulu yang diambil nih. Ya kan ini kan tuh. Yang ini dulu. Kebetulan masih banyak. Coba lihat kasusnya yang tanggal 14. Tanggal 14 nih lihat. Penjualan 2.200 kan. Sementara yang kuning cuma ada 1.500. Otomatis 700-nya ngambil yang bawahnya. HPP-nya yang diambil ininya. Pencatatan akuntansinya nih. Jadi pada saat keluar 4.500 itu yang diambil adalah yang ini gitu. Stok yang ini, HPP-nya nih. Yang kuning, yang warna kuning, yang belanja duluan, yang paling atas karena kita kan menggunakan metode FIFO. Kalau FIFO itu yang bilang atas duluan. Yang kuning nih. Tuh. Sisanya baru yang bawahnya. Sama seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu kan setiap ada transaksi nggak dicatat, dicatatnya setiap akhir bulan. Kalau ini setiap ada mutasi, ada transaksi dicatat. Ya, Belinda jelas ya? Silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Safa Salsabila, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Masih paham. Masih paham? Ramadini ada pertanyaan nggak Ramadini? Silakan kalau yang tanya. Cukup, Pak. Cukup bingung apa cukup jelas? Cukup paham. Yang lain silakan bertanya nggak yang lain? Ibnu Hadi.
mau tanya berarti itu dikalikan aja ya Pak ya? Ya tahu hasilnya Pak. Maksudnya gimana Rizky? Tinggal dikalikan Dikalikan apanya? gitu Pak. Maksudnya dikalikan gimana? Ya biar tahu. Ya, jadi gini. Ini kan soalnya cuma diketahui pembelian sama penjualan sama saldo kan. Ini soalnya nih. Ya kan? Waktu beli lengkap diketahui nih, diketahui unitnya sama harganya. Tapi totalnya nggak ketahui, tinggal dikalikan saja. Tadi Tanri kan ini kan. Nih. Ini kan nggak diketahui nih. Yang totalnya kan nggak diketahui nih. Ya nggak? Ini nggak diketahui. Jadi tinggal dikalikan aja. Beli 6.000, satu unitnya harganya 10.000. Jadi ini dikali ini, unit kali harga nih, 60 juta. Tinggal kita pindahkan. Kan kita cuma pindahin aja. Anggap aja kamu beli baju warna kuning nih. Tinggal pindahin ke gudang. Pindahin ke sini gudangnya. Masuk ke sini kan. Terus besok beli lagi warna ungu. Tuh. Nggak mungkin kan dijadiin satu, dipisah. Berarti yang beli duluan taruh di atas. Ini kan taruh di atas. Terus yang masuk belakangan taruh di bawah. Tuh. FIFO kan, berarti masih yang masuk duluan. Nah, terus ketika dijual, berarti yang dijual adalah yang duluan masuk, yang atas duluan. Kalau FIFO tuh ingat atas duluan, plus in yang masuk duluan. Lihat ini. Tuh, berarti yang ungunya belum laku nih, bukan belum laku, belum terjual. Gitu, Rizky. Yang lain silakan. Jelas Rizky? Halo? Mana Rizky? Halo? Mana Rizky? Jelas Rizky? Ada putus-putus Pak tadi Pak. Ya apa pertanyaanmu? Silakan diulang pertanyaannya. Yang ini nih Pak, yang sama harga tinggal dikaliin aja tuh Pak biar tahu hasilnya tuh Pak. Yang Ya iya, ini kan dikaliin aja nih. misalnya Ini kan 5.000. Ini kan total. Kalau total kan berarti total itu penjumlahan antara unit dikali harga. Ini kan, ini dikali ini kan ada rumusnya nih, lihat nih rumusnya nih. Iya kan? Q90 dikali R90, ini Q90 nih, ini Q90 ini kan 6.000 dikali ini. Ini tinggal dikaliin aja nih. Biar gak bingung ya, coba ini A. Ini A ya, ini B. Ya kan? Ini sama dengan A dikali B. Tuh. Masih bingung juga. Tuh, A dikali B. Ini ya. A dikali B. Tuh. Ini. Tuh, ini juga sama. Sama nih, A kali B. Ini juga sama ya. Saldo tinggal dijumlahin aja. Silakan, ada tanya lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Novianti ya. mau tanya sih Pak. Siapa? Novianti. Ya, silakan Novi. Bedanya metode perpetual sama metode periodik tuh apa ya Pak? Ya, dari awal kan sudah saya jelaskan ya. Jelas beda. Kalau periodik kan ini. Nih, periodik setiap ada mutasi nggak dicatat ini kan? Ini nggak dicatat nih. Ya kan? Dia diketahui akhir bulan. Sama dengan kamu jualan kuota yang minggu saya jualan tuh. Ketika kamu jualan kuota, setiap jualan kan nggak dicatat. Dicatat nanti pas akhir bulan. Ketika akhir bulan dicatat. Ini kan coba lihat. Ini metode periodik ya. Metode periodik saldo awal 1.000 nih. 1.000 unit. Ya kan? Pas akhir bulan sisanya 550 yang terjual. Berarti yang kan kita nggak mencatat yang 550, nggak dicatat setiap transaksi, catatnya kan global pada saat akhir bulan. Ini periodik. Jadi mencatatnya pada sebulan sekali sesuai periode aja. Nah ini kan nggak ketahuan saldonya kan. Tapi kalau metode perpetual setiap saat ketahuan nih. Tadi kan saya bilang tuh. Jadi saldo ke tanggal 1 ketahuan nih. Tanggal 1 aja udah ketahuan saldo 6.000. Coba kalau metode fisik nggak ketahuan kan tuh. Metode fisik mana tahu cuma dia nggak nyatat kan, nggak ada saldonya tuh kan. Beli 100, beli 200, beli 300, totalnya beli 1.000, nggak dicatat. Metode fisik, nyatat fisiknya pada saat dihitung baru dicatat gitu. Nggak setiap ada, tidak setiap ada transaksi dicatat. Kalau metode perpetual, metode buku, namanya metode buku dibukukan tuh, lihat tuh. Tanggal 1 dibukukan ini,
Ya kan? Pembelian. Tanggal 3 beli lagi, dicatat lagi. Terus tanggal 1, tanggal 3 digabung. Tanggal 1-nya warna kuning, tanggal 2 warna ungu. Lanjut pas ada penjualan catat lagi. Ini metode perpetual. Kalau metode fisik kan nggak dicatat nih. Metode periodik nih. Nggak dicatat kan? Tuh. Kita nyatanya sebulan sekali aja. Yang laku. Tuh. Catat yang laku, yang terjual sama yang tidak terjualnya. Itu Novi. Jadi beda. Yang satu dicatat setiap saat, yang satu enggak. Ini kan catat setiap saat nih. Metode perpetual nih. Ini kan penjelasannya nih. Nih, metode perpetual nih. Ini kan menggunakan metode perpetual berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan. Dicatat semua. Kalau ini kan nggak dicatat. Nggak ada penjualannya kan. Tuh. Pembelian semua nih. Kalau metode minggu lalu metode fisik. Ini metode perpetual ini. Gimana Novi? Jelas nggak? Iya paham Pak. Jelas Pak, paham. Ya kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke sekarang masih dengan soal yang sama. Kita menggunakan metode LIFO. Kalau tadi kan FIFO ya. Ini bagaimana pembukuan menggunakan LIFO. Coba lihat. Ya, kalau tadi menggunakan FIFO, ini saldonya ya. Saldo menggunakan FIFO adalah berapa saldonya nih? Saldo 11.700 ini ya. Ini ya. 11.700 menggunakan FIFO ini 11.700 itu ini. Yang 5.100 yang harga 12.000, yang 6.600 harga 13.500. Jadi saldo ini 11.700 sama kan? 11.700 ini HPP-nya. Ini tambah ini. Ini yang menggunakan metode FIFO. Ini ya FIFO ya. Nih, FIFO. Ini ya. Nanti kita lihat bandingkan dengan metode LIFO. Ini FIFO nih. Ya 11.700 ini ya. Nah ini. Dan kita menggunakan metode FIFO. LIFO. Ini ya. Ini FIFO yang saya kotakin ini. Coba nanti kita gunakan metode FIFO. LIFO. Kebalikannya FIFO ya. Nah ini. Soalnya sama. Ini sama soalnya. Kasusnya sama. Ini. Pembelian, penjualan, saldo. Ini menggunakan LIFO. Ya. Coba lihat. Tanggal 1. Pembelian 6.000. Harga 10.000, saldo 6.000, sama. Kalau sebelum ada penjualan masih sama ya ini nih. Tuh, sama kan? Sama dengan metode FIFO tadi, dicatat nih. Masuk 6.000, harga 10.000 tinggal dikalikan. Ya kan? Udah beli, kita pindahkan ke rumahnya nih saldonya nih. Anggap aja kita beli pulpen, kita masukin ke tekpak misalnya. Ini tempat rumah dia nih. Saldonya di sini. Supaya memudahkan perhitungan ini. Ini belanja, ini saldo pindahin di sini. Cuma pindahkan aja. Sama kan? 6.000, 6.000. 10.000, 10.000, 60 juta, 60 juta. Nah, terus tanggal 3 belanja lagi, 14.000, harga 12.000. Catat lagi, ini kan 14.000, 168 juta. Berarti yang kuning kita taruh paling atas, yang ungu kita pilih bawahnya. Tuh. Jadi sampai dengan tanggal 3, ini masih sama nih, FIFO maupun LIFO. Coba lihat, FIFO sama kan nih? Tuh, sama kan? Sama aja tuh. Sampai dengan tanggal 3, nanti bedanya tanggal 11. Lihat, sampai dengan tanggal 3 sama kan tuh. Baik FIFO maupun LIFO sama. Nah, terus kita lihat tanggal 11. Tanggal 11, karena kita menggunakan LIFO, last in first out, yang masuk belakangan yang kita catat HPP-nya. Coba lihat, LIFO. Ini ya. Tanggal 11 dijual, ini kan 4.500 kan. Nah, kalau FIFO tadi itu, coba lihat kalau FIFO. Kalau FIFO kan ini waktu dijual, yang diambil yang 10.000 dulu kan, yang kuning kan? Ya enggak? FIFO nih. Nah sekarang LIFO, coba lihat LIFO. LIFO tanggal 11, dijual 4.500 kan, diambil yang ungu, bukan yang kuning. Ini kan yang 12.000 harganya nih. HPP yang dicatat. Ini. Ya kan? Tuh. 14.000 dijual 4.500. Ini 12.000, yang beda di sini bedanya nih. Beda di sininya. Ya kan? Kalau tadi LIFO yang 10.000 ini. Ini kan? Nah, kalau FIFO yang bawah, LIFO. Ya. Nah, terus saldonya lihat. Ini sama 6.000 masih ada belum dijual. Nah, yang mana ungu berubah. 14.000 dikurangi 4.500 jadi 9.500. Ya.
Ini yang LIFO nih, sama kan? Cuma bedanya kalau yang Vivo tadi ketika dijual 4.500 HPP-nya yang kuning, yang paling atas. Kalau LIVO kebalikannya, HPP yang digunakan adalah yang bawah. Paling bawah. LIVO nih. Kebalikannya. Saldonya otomatis beda. Kalau tadi kan 6.000-nya udah kepakai, kalau ini enggak, 6.000-nya masih ada, yang kuningnya, yang ungunya sisanya aja. Lanjut. Lihat tanggal 14. Tanggal 14 ada penjualan lagi. Gitu? Nih, tanggal 14 ada penjualan lagi 2.200. Coba lihat bagaimana perlakuannya nih. Apa? Ici. Tolong Jen sama Rizky di mute ya. Ya lanjut ya. Tanggal 14 nih menggunakan metode LIFO dijual 2.200 ini kan soalnya sama kan 2.200 nih. Nah karena menggunakan LIFO berarti tetap yang warna ungu dulu, yang ungu dihabiskan nih 2.200. Waktu Vivo coba lihat dulu kita Vivo ya. Waktu Vivo ketika jual 2.200 kita jual yang atas dulu nih 10.000, yang 1.500 10.000, yang 700 12.000 HPP-nya. Karena yang kuningnya masih sisa 1.500. Ini kan, coba lihat kalau menggunakan LIFO. Kalau LIFO dijual 2.200 ini ya, LIFO nih ya. HPP-nya yang digunakan adalah HPP yang ungu. Ini kan, yang bawah nih. Tuh, ini kan. Bedanya di situ. Cuma atas bawah saja. Nah ini kan ini, tuh yang 12.000. Berarti yang kuningnya masih full nih. Berarti saldo yang kuning tetap karena belum ada penjualan kan. Saldo yang ungu 9.500 dikurangi 2.200, 7.300. HPP sama, ini tinggal dikalikan saja. A kali B. Tanggal 16 belanja lagi sama, tinggal dimasukin saja. Nah ini ada tiga kasus nih, agak susah nih, agak jelimet nih. Coba lihat, perhatikan ya. Tanggal 16 belanja lagi agak beda, 13.500. Berarti yang kuning, yang ini kita pindahkan dulu nih. Ya, kuning sama ungu kita bedakan. Ini kuningnya pindahkan ke sini, ini ungunya, yang hijaunya yang belanja terakhir ini. Jadi saldo tanggal 16 ada 3 HPP. HPP 10.000 ada 6.000 unit, HPP 12.000 7.300, HPP 6.500 ada 13.500 yang baru beli tadi. Jadi saldo per tanggal 16 ini berapa saldonya nih? Tuh. Ini ya 19.900 nih, kelihatan ya. 19.900 ini sama kan nih, so 19.900. Coba lihat tanggal 16 kalau menggunakan Vivo tadi. Nah, waktu menggunakan Vivo ini kan saldonya kan 19.900 ya kan, cuma 2 kan, ungu sama hijau aja nih. Yang kuning udah habis. Tapi kalau Vivo karena dia menggunakan metode yang bawah dulu, yang kuning masih ada yang belanja duluan. Ini saldo per tanggal 16. Nah, terus tanggal 30 lihat tanggal 30 dijual 8.200. Coba lihat bagaimana perlakuannya. 8.200 berarti yang dijual adalah yang hijau dulu nih. Yang paling bawah dulu karena LIFO ya. Last skin yang masuk belakangan. Ini kan masuk belakangan nih. Ini kan pembelian belakangan nih. Berarti yang ini dulu diambil. Nah, karena belinya 8.200 berarti ini dulu yang diambil. Yang warna hijau nih. Ya kan? Yang warna hijau dihabiskan semua. Tuh, ini kan ini dihabiskan semua. Ini warna hijau, dikeluarkan dulu dari pembukuan. Nah, sisanya ngambil yang atas ya warna ungu. Sisanya berapa? Ya tinggal dikurangi aja. Kan dijual 8.200. 8.200 dikurangi 6.600. Jadi 1.600 ini. Ini kan 8.200 nih. Ini nih. Tuh, 8.200. Jadi yang 1.600-nya ngambil yang atasnya warna ungu. Tuh. Jadi saldo per tanggal 30 akhir bulan ini yang 6.000 masih full, yang hijau habis kan, yang ungu sisa berapa nih? 7.300 diambil 1.600, jadi 5.700. Coba lihat saldonya nih. Saldo tanggal 30 dengan menggunakan metode LIFO ini, lihat. 6.000 ditambah 7.700. Sama kan 11.700 berapa HPP-nya? Lihat. Tuh. Beda. Kalau tadi ini kan LIFO ke Vivo kan. Coba lihat ya, kita copy ke atasnya supaya kita ada perbandingan. Nih, ini Mbak Vivo
Ini LIFO. Tuh, beda kan? Ini LIFO. Beda. Pasti beda, tapi saldo sama. Sama-sama 11.700 kan, ini LIFO. Ya kan ini? Hijau, ini VIVO yang tadi yang pertama kita bahas. Tuh. Bedanya di mana? Bedanya di HPP-nya. Bedanya di saldonya saja tuh. Tuh, sama kan? Beda kan? Kalau unitnya sama, 11.700. Karena masuk dicatat, kalau catat otomatis kan jumlahnya sama. Yang membedakan adalah jumlah HPP-nya, jumlah harganya. Jadi perbedaannya, ini menggunakan LIFO, saldo sama 11.700, VIVO pun sama 11.700. Sampai di sini, kasus nomor 2, ada yang mau bertanya, silakan. Ada suara nggak ya? Halo? Ada Pak. Ya? Ada Pak. Tadi Diva nggak ada suara ya? Ya Pak, tadi nggak ada tapi udah. Silakan, ada yang mau tanya nggak metode LIFO yang barusan? Paham Pak. Novel, ada tanya nggak Novel? Novel sama Novel. Ya? Halo, Pak. Ya? Ada pertanyaan nggak? Menanya Pak, yang ada. Ya, silakan. Yang mana ya? Yang ada 3 itu Pak. Ini. Yang ada, ya. Ya, jadi gini. Kurang novel, kurang paham. Ya. Anggap aja Nova beli baju nih ya. Kamu beli baju. Waktu tanggal 14 itu kamu udah beli ada yang warna kuning sama warna ungu nih. Karena kita menggunakan metode LIFO, berarti kita tumpuk taruh nih. Anggap ini warna kuning ya. Ini warna kuning misalnya. Yang paling atas nih. Di bawahnya warna ungu. Ini misalnya tumpuk tuh. Ya kan? Ini yang masuk duluan, ini yang belakangan di bawahnya. Terus beli lagi warna hijau. Berarti kan di bawah ya. Ditaruh lagi tumpuk di lemari itu. Nah, jadi lihat nih. Tanggal 14 kan ini saldonya kan. Kita tinggal pindahkan saja. Ini kita pindahin ke bawah. Sama kan ini kan? Ini kan sama nih. 6.000 kita pindahin ke bawah. Sama kan 6.000, 10.000, 60 juta. Sama kan 6.000, 10.000, 60 juta. Sama kan? Ungu juga sama. Ini pindahkan ke bawah. Nah, terus beli lagi kan yang paling akhir nih. Beli lagi Nova warna hijau. Saya warnain supaya mudah aja memahaminya. Jadi tinggal tumpukan paling bawah HPP-nya. Jadi kan ada 3. Jadi saldo per tanggal 16 itu 6.000, harga 10.000, 7.300 warna ungu harga 12.000, yang ini warna hijau yang baru masuk nih. Tuh. Karena menggunakan LIFO, walaupun dia baru masuk, tapi ketika jualan dikeluarin duluan yang paling bawah. Beda dengan yang tadi VIVO. Kalau VIVO ngambil yang kuning duluan yang atas. Tapi kalau LIFO last in masuk belakangan keluar duluan ini nih. Nah ini. Tuh, apa? Jadi anggap aja ini kamu nyimpen baju di lemari nih. Yang paling duluan dulu nih, kuning, ungu, hijau, ya kan tuh. Ini Noval ya 3 itu. Nanti dijual lagi, dijual 8.200. Berarti ambil yang paling bawah. Karena yang paling bawah nggak cukup, cuma ada 6.600, berarti dihabiskan ini yang bawahnya. Sisanya ngambil yang atasnya, ini warna ungu ngambilnya nih. Yang dijual yang warna ungu nih. Tuh. Berarti yang warna hijau udah habis, nggak ada kan? Tinggal yang warna kuning. Kuning kita pindahkan ke bawahnya sini. Yang ungunya sisanya. Ini dari mana? Lihat rumusnya nih. W dikurangi T. Ini ya rumusnya. W67 dikurangi T. Ini berarti 5.700 ini. 7.300 dikurangi 1.600. Ini sama 12.000. Yang beda ini saja nih. Kalau tengah-tengah sama semua. Coba lihat perhatikan. Yang kolom tengah sama semua kan 10, 10, 12, 12 tuh. Tuh. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gimana Pak? Jelas nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang menggunakan yang terakhir ya. Menggunakan metode Jelas, Pak. Metode rata-rata nih. Soal masih sama. Ini ya, ini menggunakan metode rata-rata. Metode rata-rata itu ini yang paling yang nggak begitu susah ya, agak mudah nih. Nih lihat. Ya, ini menggunakan metode rata-rata nih. Nah ini ya, coba lihat. Ini kan
Kelihatan semua ya. Nih. Tanggal 1. Ini ya, tanggal 1 saya tanda warna kuning nih. Sama ya, warna ungu, warna kuning aja, biar mudah. Ini ya. Pindahkan ke sini, sama kan? Nah, terus tanggal 2 belanja lagi 14.000 nih. Warna ungu ya. Ini menggunakan rata-rata nih. Nah, kalau menggunakan rata-rata, lihat, perhatikan ini. Ini ya. Ini ya. Berarti 6.000 ditambah 14.000. Berapa? 20.000 ini kan? Ini udah rata-rata nih. Berarti 20.000 nih. Tuh, saya bedain nih warna ini ya. Nah, 20.000 ya. Langkah pertama berarti ini. 6.000 tambah 14. Nah, terus angka kedua, kita jumlahkan dulu ini nih. Jangan ini dulu. Ini dari mana ini dulu jumlahkan. 60 juta. Uangnya dulu kita jumlahkan ya. 60 juta ditambah 168 juta. Jadi ini 228 ini. Ini langkah kedua nih. Langkah kedua yang saya tanya warna biru nih. Ini langkah kedua. Ya. Nah, terus yang ketiga baru kita bagi HPP nih. Ini dibagi ini. Ketemu ini. Ini belakangan nih. Jadi ini yang paling belakang nih. Ini saya blok paling belakang. Menggunakan HPP kata-kata ini yang paling belakang nih. Ini yang saya tandain warna apa ya? Hijau nih. Saya ulang ya. Menggunakan HPP kata-kata, langkah pertama adalah menjumlahkan dulu unitnya. Jadi unit pertama 6.000 ditambah 14.000, 20.000 ini kan. Yang kedua, ini yang total. Totalnya 60 juta ditambah 168 juta. Jadi 228 juta. Yang ketiga baru kita hitung HPP kata-katanya. Kata-kata itu berarti total uang dibagi total unit. Ini. Coba lihat ya. Ini ya. Ini ya. 228 juta ini dibagi 20.000. Tuh, sama kan 11.400 kan? Nih, sama kan tuh HPP-nya. Ini yang dinamakan HPP rata-rata. Tolong di-mute dulu ya. Evi Alfionita, tolong di-mute dulu Evi. Ya lanjut ya. Jadi ini agak mudah. Tinggal pertama kita totalkan unitnya, terus totalnya baru dibagi. Total dibagi unit itu adalah HPP kata-katanya. Terus yang ketiga, tanggal 11 nih, ada penjualan 4.500. Ini kan? Nah, kita tinggal kurangnya aja nih. Saldonya 20.000, dijual 4.500 ini kan? Nih. Ini ya. Tuh, tinggal dikurangi aja. 20.000 dikurangi 4.500. Jadi saldonya ini 15.500. Saya tandain warna yang sama nih. Ini angka pertama ini. Ini ya. Tuh. Terus nanti dijumlahkan ini, angka kedua warna biru. Ini ya. Angka kedua. Tuh. Berarti awalnya 228 dijual 51.300. HPP sama ya, 11.400 ini ya. Berarti saldo tinggal 176.700. Tinggal dibagikan saja. Ini yang warna biru dibagi yang warna oranye nih. Jadi HPP-nya masih sama, 11.400. Sama nih, ini HPP sama. Berarti kolom yang harga ini adalah kolom penjumlahan nih, bukan manual. Ya, nggak ada yang manual sini. Tuh. Terus tanggal 14. Tanggal 14 dijual lagi. Coba lihat, tanggal 14 dijual lagi 2.200. Tinggal dikurangi aja. Tadi kan ini tinggal 15.500 kan? 15.500 dikurangi 2.200. Ini saldonya 13.300. Ya tandain warnanya sama nih, biar nggak bingung. Nah ini. Terus kita hitung HPP-nya. Ini dulu jumlah dulu warna biru nih. Kita jumlahkan dulu warna birunya. Totalnya dulu. Berarti totalnya adalah 176.700 ini ya. Total dulu ya. Ini dikurangi ini. Ini kan? Kurang ini ya ini. Tuh. 151.620 kan, sama kan ini kan? Tuh. Baru ini. Ini adalah ini dibagi ini. Tuh. Jadi untuk kolom harga paling belakang menjumlahkannya. Ke bawah juga sama. Masuk lagi 6.600 tanggal 16 nih. Tinggal tambahin aja. 13.300 ini kan. Ini ya ditambah. Masuk tadi ini kan, kalau masuk kan ditambah. Tuh. 19.900. Lihat HPP-nya berubah HPP-nya. Pertama kita jumlahkan dulu nih warna biru ini ditambah ini kan masuk kan? Nih. Tuh. Jadi
240, 720. Terus dibagi aja HPP ini. Ini 240 juta dibagi 19.900. Tuh. Ini kan 12.096 dibulatkan aja ini. Ini kan ada koma-koma nih kan. Kita bulatkan aja ini. Tuh, 12.096. 12.096 rupiah ini HPP-nya. Sama kan? Ini sama yang ini dulu dijumlahkan dulu ini. Ini warna biru selanjutnya. Berarti yang harga baru dibagi. Nah, terus tanggal 30 jual lagi 8.200. Ya mudah. Kan saldonya 19.200 ini kan. Jual lagi 8.200 tinggal dikurangi aja. Berarti ini saldo awal tanggal kemarin dikurangi ini penjualan. Kalau penjualan pasti dikurangi. Ini juga sama. Yang warna biru nih. Saldo kemarin dikurangi ini penjualan. Tuh. Tinggal terus ini dibagi ini. Tuh. Ini menggunakan kata-kata sama 12.96. Sama kan tuh. Nah, ini menggunakan HPP kata-kata, lihat. Ini menggunakan average, lihat ya. Nih. Ini saldonya ini kan. Ini HPP-nya. Ini harganya nih. Tuh. Coba lihat, kita bandingkan dengan yang tadi. Lipo tadi ya. Nih. Ini Lipo nih ya. Ini kita bandingkan. Coba lihat. Lipo sama average ya. Coba lihat ya. Ini. Nah, lihat perbedaannya. Beda kan? Nggak sama HPP, tapi ini sama, fokus ke sini. Berarti kita benar. Kalau ini salah, berarti salah. Kenapa ini beda? Kan beda. Ketika dijual kan HPP beda-beda memotongnya. Berarti ini HPP jumlah beda totalnya. Tapi yang penting unitnya sama. Ya, berarti kita masih punya unitnya 11.700 unit. Nggak ada selisih. Kalau harga kan ini kan karena beda pembukuannya saja, tapi unitnya sama. Kalau kita jualan kan dinamakan selisih adalah ketika unitnya selisih. Misalnya kita jualan handphone nih. Handphone masuk 10, dijual 2, sisa kan 8. Mau menggunakan Vivo Everett, handphone sisa 8. Tapi total harganya beda, KTP-nya saja. Akuntansi mencatat beda. Tapi unitnya sama. Sama kan? Ya, silakan sampai sini ada yang mau tanya nggak? Materinya sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Metode Vivo maupun Everett. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nisa, Lutfianti, mana Nisa? Nisa ada pertanyaan nggak Nisa? Iya Pak, Ya. nggak ada. Nggak ada. Dimas? Nggak ada, Pak. Junior? Ini? Ini ada apanya nih? Ini ada apanya nggak ini? Nggak ada. Jelas apa bingung? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Sinta? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Insya Allah bisa. Mailinda? Cukup, Pak. Jasmine? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Jelas, Pak. Ya, kamera on semua ya, mau saya dokumentasi. Silakan. Ya, siap ya. Kecuali Nahnya itu sedang sakit ya. Sinta mana? Sinta malah keluar Sinta. Safa? Dimas? Ya, 3, 2, 1. Tunggu ya. Sekali lagi ya. Mana Sinta? Ya, silakan. 1, 2, 3.
Ya, kalau ada pertanyaan hari ini cukup ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya melalui grup WA grup atau pribadi ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Wabarakatuh. Makasih, Pak.